Jadi sedikit informasi saja mungkin ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mencoba untuk ya sebagai pengenalan kali ya, bukan untuk mengajari. Jadi kita sama-sama belajar saja mengenai kegunaannya Micromine ataupun software ya software Micromine untuk saat ini untuk kegunaannya untuk pemodelan geologi. Ini kita coba untuk jebakan mineral gitu. Jadi biasanya kan memang secara mungkin kita tahu semua bahwa Micromine itu sebuah software yang bisa mengintegrasikan data-data 2 dimensi menjadi 3 dimensi gitu. Jadi sebenarnya model geologi itu apa sih? Ya model geologi itu ya bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, tergantung gunanya seperti apa. Nah, lalu sebelum kita masuk ke Micromine, saya hanya sekedar ingin berdiskusi aja gitu ya. Jadi diskusi mengenai sebenarnya kita sebelum masuk ke model itu ada beberapa kriteria atau ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika akan membuat model kita salah membuat model geologi itu yang ketika kita di industri pertambangan, model geologi itu adalah model yang dipakai untuk teman-teman resource modeling. Gitu. Jadi untuk kesempatan ini mungkin nanti kita akan masuk ke softwarenya, itu hanya pengenalan aja, introduction aja. Jadi ya semacam kita menyiapkan data itu akan kita apakan, lalu ya kita tidak sampai ke dalam pembentukan resource estimasi ya, maksudnya ke dalam estimasi perhitungan sumber daya gitu. Kita hanya membuat benar-benar pure model geologinya saja. Kali ya sebelum kita masuk ke software, ya saya ingin membahas sedikit aja mengenai apa sih gunanya model geologi itu, terus apa sih yang harus kita perhatikan dalam model geologi dan pembuatan model geologi. Jadi masuk ke definisi gitu ya. Jadi sebenarnya secara sederhananya, jadi kalau teman-teman bisa lihat juga di slide itu, ini versi panjangnya, tapi versi sederhananya adalah apa sih model geologi? Ya model geologi itu sebenarnya representasi dari bentuk baik bidang data atau plan view maupun penampang gitu, cross section. Gitu. Nah sebenarnya ya kita harus dapat banyak inputan ataupun misalnya informasi geologi sebelum kita membuat model geologi gitu. Jadi seperti yang dimensi ya seperti cross section ataupun peta geologi itu kan model-model geologi 2 dimensi gitu. Nah, dari model-model untuk di dunia industri itu yang kita akan selalu gunakan. Lalu masuk ke definisi selanjutnya gitu. Tadi saya bilang kan, kita itu harus mengumpulkan semua informasi gitu. Yang mana informasi yang sistematis ini akan mendeskripsikan sifat dari jebakan mineral. Jadi nanti mungkin saya akan coba sedikit bahas mengenai apa sih kegunaannya, mengenai kenapa kita harus tahu sifat dari seperti saya bilang gitu, bahwa sebenarnya pemodelan geologi ini adalah bentuk akhir dari kerjaan seorang geologi lah istilahnya kan, geologis, sebelum nanti akan dikasihkan kepada orang-orang resource modeling. Jadi poin 3 kaitannya nanti tujuan dari pemodelan geologi untuk mengontrol. Jadi semacam model geologi itu wadahnya sebelum teman-teman atau orang-orang resource modeling melakukan ya, itu tidak akan lari atau tidak akan jauh dari model yang kita buat gitu. Makanya model geologi ini sangat sangat benar-benar harus kita buat dengan data-data yang benar juga gitu. Jadi sehingga ketika akan menginterpretasi kita tidak ada misinterpretasi pada saat
kontrol, ada nggak sih sebenarnya kontrol geologi pada saat pembuatan model geologi? Ya pasti ada lah kontrol geologi itu. Lalu dari kontrol geologi apa aja sih, misalnya kontrolnya ya seperti informasi geologi yang kita punya. Jadi pada kesempatan kali ini kan misalnya Microman ini karena dia bagus dimensi dari data bor, ya data-data bor itulah yang akan kita gunakan gitu. Data-data itu nanti di slide selanjutnya juga nanti akan saya coba presentasikan mengenai kegunaannya apa aja, data-data tersebut itu apa aja gitu, data-data yang kita akan gunakan untuk membuat model 3 dimensi. Nah, lalu dalam membuat model 3 dimensi ya tetap sense-nya geologi atau interpretasinya geologi itu di mana yang kita tahu kan pada saat membuat interpretasi kita punya dua nih, ada interpolasi atau ekstrapolasi, di mana interpolasi itu interpretasi dari data-data titik informasi, jadi dia interpretasi ke dalam gitu. Jadi misalnya kita punya dua titik data, titik tengahnya kita akan estimasi atau akan kita interpretasi, itulah yang dinamakan interpolasi. Sedangkan ekstrapolasi ya dia interpretasi keluar gitu, keluar dari misalnya titik di ujung. Nah, kita akan menginterpretasi ke luarnya itu ya kita namakan sebagai ekstrapolasi. Ini yang seperti tadi saya bilang bahwa sebenarnya informasi geologi itu penting sekali sehingga kita tidak membuat dari dimensi. Sebagai contoh seperti ini gitu, kita mempunyai data-data pemboran di mana target kejalan kita adalah yang berwarna kuning gitu. Nah, kalaupun misalnya kita nggak tahu ataupun misalnya kita tidak tahu informasi misalnya kurang gitu, kita nggak dapat apa-apa. Jadi ya kita akan membuat interpretasi ini menjadi dua tipe gitu bersama data-data ini. Yang pertama misalnya kita bisa menggambarkan modelnya seperti ini gitu, model berdimensinya, model penampangnya. Atau kita bisa menggambarkan seperti ini. Ini yang berbeda gitu. Dengan data yang sama, kita punya dua interpretasi yang berbeda, dan ini benar-benar sangat berpengaruh sekali gitu. Kita lihat model yang pertama, ya ini akan membuat model geologi kita akan semakin besar, kita akan semakin besar. Ini ya kita punya dapan-dapan yang semacam fan system gitu, kita hanya ngikutin struktur aja gitu. Jadi dari sisi kuantitasnya pun dia lebih kecil gitu. Makanya informasi itulah yang akan kita coba record dulu gitu sebelum menemukan model geologi. Kita coba telah dulu datanya seperti apa. Intinya pegang dulu geologinya sebelum kita masuk ke model geologi gitu. Sebelum kita masuk ke modelan geologi. Nah, lalu ini salah satu yang paling sering mungkin ya ditemukan. Jadi misalnya kita punya, jadi pada gambar yang di sebelah kiri, misalnya nih kita punya nilai kadar persentase itu dalam kita anggap sebagai kadar dari suatu target kita lah gitu misalnya. Nah, kotak yang dengan tanda silang X itu adalah daerah yang akan penggarisan data struktur ini tidak ada misalnya. Penggarisan data struktur ini tidak ada, maka ketika kita akan menginterpolasi sini daerah kotak dengan maka masuk ke dalam perhitungan. Jadi sehingga nilai yang di sini akan kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan dengan kita anggap bahwa di sini ada struktur. Sehingga dia memperlihatkan bahwa oh kenapa sih di sini grade-nya kadarnya besar-besar sedangkan di sini kecil-kecil mungkin ada struktur, dan ternyata dari data lapangan ataupun data-data pendukung lainnya itu sangat confirm dengan data di sebelah sini dengan adanya struktur sesar ini gitu misalnya. Sehingga ketika akan mengestimasi dan akan membuat model 3 dimensi, kita coba membuat dua tubuh atau dua model geologi yang berbeda. Misalnya model geologi yang pertama sebelah sini dan model geologi yang kedua sebelah sini.
sehingga akan dinilai ketika kita akan mengeksinterpolasi di titik kotak ini, kita hanya akan menggunakan data-data yang di sekitar sini saja, tidak menggunakan data sekitar sini gitu. Makanya akan berbeda sekali kalau kita misalnya menganggap sesar ini atau struktur ini tidak ada gitu. Nilai di sini kita akan lebih besar dibandingkan dengan aktualnya. Nah, seperti itu salah satu contoh intinya informasi-informasi geologi tersebut sangat penting gitu untuk kita pelajari atau kita record secara lebih detail. Nah, lalu sama hal seperti yang tadi gitu. Ketika kita misalnya ini digambar sini, misalnya kita punya endapan-endapan yang memang berhubungan dengan litologi A. Digambar di sini disebutkan bahwa dia mineralisasinya itu dia berhubungan dengan sebuah tubuh Brixia. Maka ketika kita akan membuat model, kita akan membuat model seperti ini gitu. Dia akan mengikuti tubuh-tubuh litologinya gitu, tubuh-tubuh dari si Brixia sendiri. Kita tidak akan membuat model yang semacam file system gitu. Nah, informasi-informasi itulah yang benar-benar kita coba record gitu. Jadi sehingga memberikan gambaran, oh ternyata di daerah ini karena dia berhubungan dengan endapan-endapan yang sifatnya kontinuitas kadarnya itu bukan bentuknya bentuk menggambarnya pun kita akan oke, kita gampang nih nyarinya dengan kita ketemu atau prediksi hidrotermal yang menjadi atau menjadi targetnya. Jadi gampang membuat dua dimensinya. Nah, lalu apalagi sih sebenarnya yang membuat model 3 dimensi itu? Nah, sebenarnya model 3 dimensi ini dia nggak fix. Dalam artian dia tidak dari kita setelah membuat model geologi itu kita tidak serta-merta model ini udah benar. Sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya dengan penambahan adanya data baru, model kita itu sebenarnya kita update juga gitu. Kita coba perbaiki model kita karena kemungkinan mungkin misalnya jadilah sebuah model gitu. Namun ketika ada data baru, ya kita harus berubah atau harus mengupdate model kita gitu. Jadi contohnya yang pada gambar di sini, kita coba dengan model awal. Di sini kita putus tidak diinterpretasi lagi. Namun ketika kita ditambang, ternyata di sini masih ada target kita. Makanya kita akan meneruskan model kita ke arah sini gitu. Lalu semakin banyak data bor, misalnya ada penambahan data bor, ya otomatis data model geologi kita juga akan berubah gitu, akan terupdate secara sendirinya. Bagaimana ya kita memang harus mengupdate model geologi yang kita punya gitu, seiring dengan penambahan data gitu. Nah, ini sama juga gitu. Jadi biasanya ketersediaan data itu mempengaruhi dengan tingkat akurasi dari interpretasi kita gitu. Jadi kalau kita lihat di gambar di sini gitu, bahwa model yang kita buat dengan dari dua data bor ini, data pertama dan data kedua, kita memperlihatkan adanya kita membuat sebuah model yang seperti ini, yang berwarna abu-abu lah. Dalam aktual di lapangannya, misalnya sudah ada terowongan lalu dilakukan lagi pemetaan terowongan segala macam, maka sebenarnya geologi itu model itu tidak sebesar yang kita tuliskan gitu. Misalnya dia hanya di dalam hanya ini aja gitu, hanya berwarna yang titik bintik-bintik warna hitam ini. Dengan akurasi nggak sih dengan data model kita? Ya tetap ini akurasi gitu.
karena kita akurat membuat modelnya, hanya secara realitasnya, secara aktual di lapangannya ya kita tidak presisi gitu. Dia hanya bagian kecilnya dari model yang kita buat gitu. Nah, inilah yang sebenarnya ketika ada ketersediaan data, lalu ada data aktual ketika penambangan, maka itulah kilas baliknya, apakah data kita benar atau salah. Nah, ini juga sama, jadi ini kaitannya dengan ketika orang-orang resource modeling membuat blok model. Blok model yang dibuat dengan densitas 10 kali 10 meter gitu. Jadi mana yang lebih efektif, bukan efektif, mana yang lebih akurat lah ya, dibilang akurat ya, mungkin yang dengan banyaknya data gitu. Dengan banyaknya data otomatis modelnya atau blok modelnya pun dia akan lebih akurat. Sama dengan ini kita bisa giring ke model geologi gitu. Semakin banyak data ya akan semakin akurat pembuatan model kita dibandingkan dengan data yang lebih sedikit. Nah, lalu masuk ke kontinuitas. Nah, apa sih sebenarnya kontinuitas itu? Kontinuitas itu adalah keadaan fisik atau geometri dari kondisi geologi yang mengotak dari pengendapan mineral sendiri. Jadi nanti di slide selanjutnya saya akan coba bahas mengenai hubungannya kontinuitas dengan tingkat kepercayaan kita. Lalu mineral di alam sendiri kita penting untuk ya, intinya nanti larinya akan ke sumber daya gitu. Jadi ya seperti kita tahu kan bahwa klasifikasi sumber daya didasarkan atas kepercayaan ya, sumber kita yakin dengan kontinuitasnya akan semakin kontinu, akan lebih mudah akan membuat klasifikasi semakin tinggi. Nah, ini sebagai contohnya gitu. Jadi yang tadi saya bilang bahwa hubungannya antara homogenitas proporsi dari atau keberadaan mineral di lapangan di alam gitu. Jadi seperti kita lihat bahwa semakin homogen atau semakin kita bilang semakin homogen lah si kadar unsurnya di teknologi homogen ini, terminologi untuk kontinuitas dari kadar gitu. Semakin kadarnya dia kontinu atau semakin homogen, semakin tinggi, maka pada saat mengestimasiannya itu akan semakin lebih mudah dibandingkan dengan kita punya homogenitas yang lebih rendah. Itu kita akan mendapatkan yang sulit lah ketika estimasinya. Makanya di sini disebutkan bahwa tidak ada endapan yang keberadaan mineralnya itu banyak, tapi homogenitasnya itu rendah. Itu tidak ada gitu. Jadi sebenarnya berbanding tetap terbalik gitu. Jadi ketika kita punya keberadaan mineral yang sangat banyak, otomatis homogenitasnya itu akan semakin besar gitu, akan semakin gede, dan itu akan lebih mudah kita untuk melakukan model geologi. Nah, kembali ke yang gambar yang kedua, itu yang kaitannya antara keberadaan mineral di lapangan dengan kontinuitas dari geologinya sendiri gitu. Jadi ketika keberadaan di lapangannya itu sangat melimpah, maka kita punya akan kontinuitas geologinya itu akan semakin kontinu atau semakin besar gitu. Jadi membuat modelnya pun akan lebih mudah dibandingkan dengan kita punya keberadaan di alamnya semakin kecil, ya otomatis kontinuitas geologi lihat gitu. Kalau misalnya kita dari diagram ini bahwa yang mana sih akan yang lebih mudah kita buat modelnya, model geologinya gitu, ya otomatis endapan yang di sekitar kontinuitas geologinya itu semakin tinggi. Daerah sini akan lebih mudah dibandingkan dengan daerah-daerah yang misalnya kita punya tipe endapan emas
ya. Maksudnya dia akan berhubungan dengan dekat-dekat intrusi, modelnya pun tetap dia kehadiran di alamnya itu sangat sedikit. Makanya dia akan relatif lebih sulit dibandingkan dengan yang di bawah sini, tapi akan relatif lebih mudah dibandingkan dengan 88 yang kontinuitasnya rendah. Langsung kita masuk penggabungan dari interpretasi penumpang lintang atau penumpang permukaan. Misalnya kita tidak ada peta geologi, kita hanya dikasih informasi data bor gitu misalnya. Ya kita bisa membuat model 3 dimensi juga, walaupun sebenarnya secara kebenaran itu tidak tidak akurat gitu, karena kita tidak dikunci oleh data permukaan. Namun itu masih tetap bisa kita lakukan dengan model 3 dimensi untuk membuat model 3 dimensi dari beberapa lubang penampang itu dari beberapa lubang. Itulah yang nantinya kita akan asalkan section itu nggak hanya satu, kita akan coba buat model 3 dimensinya. Nah nanti itu yang akan kita coba bukan trainingan kan, kita coba lakukan nanti di sesi setelah sesi yang pertama ini. Gitu. Lalu ada pertanyaan lagi mungkin, sebenarnya kalau menyederhanakan model itu mengurangi tingkat akurasi nggak sih? Sebenarnya mengurangi tingkat akurasi sih tidak. Jadi karena kalau ketika kita akan membuat model 3 dimensi, model geologinya, itu diusahakan kita akan model geologi yang kita buat itu sederhana, gitu. Sehingga ketika kita akan berikan kepada orang-orang khusus modeling untuk dilakukan estimasi sumber daya, itu tidak membuat pusing. Yang penting kita tahu kontrolnya apa, kontrol misalnya kalau kita bermain di mineralisasi, kontrol mineralisasinya apa, udah kita buat model dari kontrol mineralisasi tersebut gitu. Nah nanti dari model kontrol mineralisasi tersebut itu yang akan nantinya menjadi wadah yang wadah itulah yang nantinya akan menjadi blok model. Apa aja sih sebenarnya data-data geologi yang kita perlukan gitu. Jadi ya seperti bahwa data-data geologi yang kita perlukan itu misalnya data-data untuk membuat data geologi dan geofisika, baik litologi maupun struktur, resistivity atau magnetik dan segala macam. Yang kedua itu misalnya ya pasti kita perlu lah yang namanya topografi ya, karena bagaimanapun topografi itu berguna pada saat kita akan menghitung volumetrik. Itu sangat kita gunakan sekali untuk penggunaan topografi di sini. Lalu karena kita coba untuk korelasi pemboran, ya tetap kita core logging ataupun misalnya deskripsi batuan dari contoh dari core itu sangat kita perlukan. Data kadar di sini sebenarnya bisa perlukan, bisa tidak gitu. Cuman kalau untuk model geologi, data kadar itu sebagai acuan saja bahwa misalnya litologi A itu ternyata kadarnya sekian. Jadi sehingga ketika kita akan membuat korelasi, oke, dengan kadar A maka litologinya kemungkinan A gitu. Jadi akan lebih mudah lah untuk menarik dari korelasinya. Itu data-data lain seperti informasi borehole dan persebaran gitu permukaan lah, ini tentatif saja, ada tidaknya.